adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Selasa 19 Juli 2022, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudarinya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Opa, Oma, Ibu Bapa dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali disajikan melalui bacaan Injil menurut Matius ketika Yesus dihadapkan oleh ibu dan saudara-saudaranya ketika Yesus sedang melayani, tapi Yesus terkesan menolak ibu dan saudara-saudaranya. Kalau kita baca sekilas, mungkin kita merasa Yesus ini agak kejam karena dia mengabaikan ibu dan saudara-saudaranya. Tapi bukan itu yang terpenting. Yesus ingin menekankan bahwa kita semua merupakan saudara-saudaranya, merupakan ibunya, bapaknya. Mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Dengan menunjuk para muridnya, Yesus menggambarkan bahwa ketika kita sudah dibaptis, kita telah menjadi satu dalam satu persekutuan, satu persaudaraan, yaitu gereja Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya. Hal ini bukan berarti Yesus menyepelekan ibunya atau saudara-saudaranya, tidak. Yesus mementingkan ibunya, Yesus mementingkan saudara-saudaranya. Hanya Dia ingin memberikan kepada kita suatu pengharapan bahwa kita juga masuk dalam persekutuan saudara-saudaranya. Saudara yang dimaksudkan bukan hanya dalam saudara kandung, dalam hubungan darah, tapi dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua dibaptis untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk mengikuti Dia dalam jalan kebenaran dan hidup. Tetapi tidak cukup hanya dengan dibaptis. Pembaptisan hanyalah pembuka bagi sakramen-sakramen lain untuk masuk ke dalam diri kita, menjelma di dalam diri kita. Dan itu semua harus diaktualisasikan, harus diwujud nyatakan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapanya di surga, dialah saudaranya, dialah saudarinya, dan dialah ibu dari Tuhan itu sendiri. Jadi, beriman saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup. Kita membutuhkan aksi nyata dalam hidup kita. Bagaimana dalam hidup kita sehari-hari
kita mampu membagi kasih kepada sesama kita. Kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kita mampu memberikan diri kita hadir sebagai sesama, mau berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hal-hal seperti ini terkesan mudah, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Sebab dibutuhkan kesetiaan, ketaatan, dan kerelaan diri untuk mengabdikan diri seutuhnya bagi sesama. Siapa sih di antara kita yang mau memberikan diri kita seutuhnya bagi sesama, yang rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan segala macam demi mereka yang membutuhkan bantuan kita? Pasti kita lebih mementingkan ego kita masing-masing. Tapi sebagai pengikut Kristus, hal-hal seperti ini harus kita tanggalkan. Maka dari itu, marilah melalui bacaan Injil pada hari ini, kita semua berani meninggalkan ego kita masing-masing. Marilah kita berjalan bersama Kristus, bersama para muridnya, bersama ibu dan saudara-saudarinya, yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Maka marilah kita menutup sabda siap saji kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, dalam perjamuan kudus ini, Yesus Kristus Putramu mengajar kami untuk melakukan segala kehendak-Mu. Semua kami semua yang sudah mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini, senantiasa taat dan setia dalam menjalankan kehendak-Mu, dan mau menjadi saudara bagi sesama yang berkekurangan, sebagaimana Kristus sendiri menjanjikan persaudaraan abadi bagi kami semua yang percaya kepadamu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, demikian sabda siap saji kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.